Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi. Alhamdulillah kita bertemu lagi bersama saya Imas di Bicara TKPLB Online Series yang hari ini adalah series Happy Family dengan topik yang pertama kebutuhan parent zaman now dan yang kedua cergam asik generasi apik program talkshow dari Pempa TK, TK dan PLB. Kita akan bersama selama 2 jam ke depan. Senang rasanya kembali bertemu dengan sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi yang telah bergabung di acara kita hari ini. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada episode series Happy Family hari ini, kita akan bersama dengan 2 Kartini zaman now yang luar biasa. Sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, berkaitan dengan series kita hari ini, Happy Family, ada satu ungkapan yang sangat indah sekali dari, kalau saya boleh sampaikan, Anthony Licioni. Beliau mengatakan bahwa setiap orang membutuhkan rumah untuk ditinggali, tetapi keluarga yang mendukung adalah yang membangun rumah. Dan Andre Morris juga mengatakan keluarga bahagia adalah struktur yang harus direkonstruksi setiap hari. Nah, bagaimanakah caranya? Hari ini kami menghadirkan 2 orang narasumber yang akan bersama kita selama 2 jam. Siapakah beliau? Baik, saya perkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang Bunda Anas, Bunda Farida. Assalamualaikum Bu Imas, Bu Farida, sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi yang ada di seluruh Nusantara. Alhamdulillah, selamat siang. Selamat datang Bunda. Waalaikumsalam Bunda. Selamat datang Bunda berdua di Bicara TKPLB Online Series bersama saya dan sahabat luar biasa. Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Senang sekali Bunda berdua, perempuan luar biasa Kartini zaman now bisa hadir bersama kami untuk berbagi ilmu dan informasi. Sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, series Happy Family siang hari ini akan membahas tentang yang pertama kebutuhan parent zaman now yang akan disampaikan oleh Bunda Anas. Dan yang selanjutnya cergam asik generasi apik. Nanti kita akan bersama dengan Bunda Farida untuk menjawab kepenasaran kita seperti apa gitu ya. Baik sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, selanjutnya materi yang akan dibawakan oleh Bunda Farida yaitu cergam asik generasi apik. Ya, silakan Bunda Farida. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak, Ibu, sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi. Saya Farida Hanum akan memaparkan tentang cergam asyik generasi apik. Tadi sudah disampaikan oleh Bunda Anastasia, wow, super keren sekali, tentang kebutuhan orang tua zaman now. Tentunya saat sekarang ini kita tahu anak-anak sangat-sangat dekat sekali dengan gadget. Jadi menjadi orang tua memang harus perlu antisipasi. Salah satu di antaranya kita harus betul-betul protect terhadap anak, terutama dengan konten-konten negatif yang ada pada gadget. Karena anak tidak akan mampu lepas dengan gadgetnya kalau sudah setiap hari mereka dekat sekali dengan gadgetnya. Sebelum kita memulai pemaparan ini, saya ingin bernostalgia dulu. Di sini ada 2 komik. Nah, saya yakin
kita yang berada di era tahun 90-an pasti familiar sekali dengan dua komik ini. Saya ingin tahu, melihat dua komik ini, kira-kira apa sih yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu sahabat luar biasa? Monggo, bisa ditulis di kolom chat, kita akan diskusi bersama-sama. Bunda Imas tentunya kenal ya dengan komik Shinchan, Detektif Conan, kemudian ada Pokemon, itu kan era-era tahun 90-an cukup viral ya. Betul Bunda, betul. Senang sekali itu. Betul, betul. Jadi bahkan anak-anak itu sangat-sangat menyukai ya, termasuk ketika Shinchan sudah ada di stasiun televisi, itu semakin akrab dengan buku tersebut. Baik, barangkali ada yang punya pendapat bagaimana ketika Bapak Ibu melihat dua gambar tersebut. Wah, ini kayaknya audiensnya, nah ini ada Shinchan, anak yang iseng dan manja. Detektif Conan, anak yang jenius dalam menyelesaikan kasus. Oke. Ada lagi, Bu Imas? Ini dari Bu Sofil Widati. Terima kasih masukannya. Itu adalah sebuah cerita. Baik, dua komik nih, dua cerita. Ada Shinchan dan ada Detektif Conan. Dari Bu Suryatun. Komik pada masa-masa tahun 90-an itu memang sangat-sangat dekat sekali dengan anak-anak, termasuk dengan remaja. Karena apa? Karena pada masa itu mungkin anak-anak belum menyentuh apa yang dinamakan dengan gadget. Sehingga baik, itu ada dari Bu Wiwi, Shinchan lucu, ingat kata mama, mama. Ya betul, itu ciri khasnya sehingga anak-anak gampang sekali menghafalkannya. Baik, anak-anak akan dekat dengan yang namanya buku bacaan karena mereka jauh dari gadget. Nah, dengan demikian, anak itu akan terbiasa membaca, sehingga kita bisa mengarahkan lebih mudah daripada ketika kita memerintahkan anak-anak untuk tidak menggunakan HP-nya seperti itu. Baik, next, Bunda. Oke, pada materi kali ini saya mencoba untuk membahas tentang cergam asik generasi apik. Nah, di sini ada dua gambar. Gambar pertama dan gambar kedua. Kira-kira ada enggak ya relevansinya antara gambar satu dan gambar dua? Baik, sahabat luar biasa. Sekali lagi saya ingin tahu pendapat Bapak dan Ibu tentang ada enggak sih relevansinya antara gambar satu dan gambar dua. Jadi di situ ada bacaan dan ada anak yang sedang melakukan aktivitas. Kira-kira ada enggak relevansinya? Wah, ini kayaknya berarti kita harus lanjut untuk masuk di next materi berikutnya. Ya, next, Bunda. Bunda Imas, next. Oke.
Tadi saya menyampaikan, menanyakan tentang relevansi antara buku cergam dengan generasi yang mandiri seperti pada gambar di pertanyaan yang tadi. Namun sebelumnya saya ingin membahas dulu tentang generasi apik. Apa sih generasi apik itu? Generasi apik adalah generasi handal yang memiliki bekal untuk dapat hidup di masa mendatang dan tentu saja siap menghadapi segala bentuk tantangan di masa mendatang. Nah, bekal tersebut berupa APIK. APIK adalah sebuah akronim. Saya mencoba untuk menyatukan dari bekal-bekal yang akan dibawa generasi untuk bisa menjadi generasi yang hebat, generasi yang siap dalam menghadapi segala macam tantangan. Yang pertama adalah A, adalah agamis. Agamis di sini kita berharap memberikan bekal agamis dengan cara generasi yang menjadikan generasi yang memiliki memiliki kesiapan dalam kegiatan aktivitasnya itu dengan nilai-nilai spiritual. Jadi setiap langkah mereka itu selalu mengutamakan nilai-nilai religius sehingga anak dalam kondisi apapun, kapanpun, mereka siap dengan melakukan aktivitas selalu mengutamakan nilai-nilai religiusnya. Kemudian yang P adalah sosok pemimpin. Jadi bagaimana sih mencetak generasi-generasi kita itu menjadi generasi-generasi yang siap menjadi orang hebat, siap menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, siap menjadi orang-orang yang berperilaku adil, tidak semena-mena. Nah, itu wajib bagi kita untuk menyiapkan generasi-generasi tersebut. Di samping itu, utama juga intelektual. Karena dengan kecerdasan, anak akan mampu menyelesaikan apapun permasalahan diri mereka sendiri, ataupun mampu menyelesaikan permasalahan orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang keempat adalah K. K ini berarti kecakapan hidup atau lifestyle. Kalau sekarang anak-anak lebih yang sering kita lihat adalah lebih ke lifestyle gitu, bukan life skill-nya. Jadi mereka lebih mengutamakan gayanya dulu, baru life skill-nya nanti belakangan, seperti itu. Nah, API ini saya mencoba untuk bagaimana sih mencetak generasi kita, itu generasi yang memang inovatif, kreatif, dan tentu saja mereka sangat-sangat imajinatif sehingga mereka mampu berkarya, mampu menghasilkan karya dan siap untuk bersaing di dunia kerja di masa mendatang. Baik, next Bunda. Nah, generasi apik ini siapa sih yang bertanggung jawab? Tentu saja kita sebagai orang tua. Orang tua adalah tonggak pertama dalam proses pembelajaran anak. Saya mengistilahkan adalah madrasatul ula. Jadi orang tua atau keluarga itu sebagai tempat pendidikan yang pertama bagi anak-anak. Ketika anak-anak siap terjun di sekolah, mereka sudah punya bekal dari orang tua tentang ilmu dan karakter. Termasuk di sini saya mencoba untuk bagaimana sih cergam itu punya pengaruh terhadap karakter anak, terutama tentang sesuatu yang baru
yang bisa dijadikan orang tua menjadi pembelajaran bagi anak-anak mereka. Jadi cergam bisa dijadikan salah satu kebutuhan orang tua zaman now sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Anastasia. The next. Nah, sekarang saya ingin tanya nih, mengapa harus cergam? Bapak Ibu sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmates, bisa dong dikasih di kolom chat, mengapa sih harus cergam? Mengapa bukan yang lain? Tentu saja, selain menjadi role model bagi anak-anak kita, orang tua juga harus menyiapkan segala fasilitas untuk anak. Selain itu, orang tua kan juga harus cerdas. Cerdas dalam hal ini bagaimana sih supaya anak itu tidak bosan dengan perintah, dengan aturan dari orang tua. Bagaimana sih supaya anak ini dengan sendirinya akan belajar dari pengalaman, dengan sendirinya akan belajar keteladanan dari hal-hal yang mereka sukai. Salah satu diantaranya adalah cergam. Saya yakin setiap anak pasti senang dengan yang disebut dengan cergam ini. Baik, sahabat luar biasa, kira-kira apa ya yang menjadi mengapa sih harus cergam? Ada enggak yang bisa nulis di kolom chat? Baik, kalau tidak ada, yang pertama, mengapa harus cergam? Next, Bunda. Baik, mengapa harus cergam? Karena dengan cergam anak belajar kosakata. Baik, Bunda bisa disebutkan semuanya 1 sampai 5. Caroline Blackmore, penulis Baby Read Aloud Basic, mengungkapkan bahwa mendongeng dapat merangsang akan belajar banyak tentang kosakata anak. Jadi dengan mendongeng anak belajar kosakata, kemudian dengan kosakata tersebut anak akan menggunakan kata-kata baru tersebut untuk kehidupan sehari-hari, dan jelas mereka akan mengungkapkan ketika kata-kata baru itu rasanya kok menyenangkan bagi mereka. Kemudian ketika anak sudah mulai belajar kosakata, mereka bisa memperkaya pengalaman dengan melihat di cergam. Kenapa demikian? Karena di cergam itu terdapat banyak sekali nasihat-nasihat untuk kehidupan anak-anak, atau bisa jadi menjadi keteladanan yang baik, sehingga anak secara tidak langsung akan belajar banyak dari cergam tersebut, karena di situ mungkin cergam bercerita tentang nilai kejujuran atau gambar seorang anak yang berbohong bagaimana. Nah, itu sesuatu yang baru bagi mereka, sehingga mereka akan mampu bisa menjadikan itu bagian dari pengalaman. Kemudian ketika sudah memperkaya pengalaman, mereka akan menemukan sesuatu yang baru. Satu contoh tadi, kalau berbohong itu berarti memang tidak diperbolehkan. Berarti kita harus jujur. Nah, itu adalah sesuatu yang baru. Karena apa? Anak itu belajar dari yang belum pernah mereka ketahui. Akhirnya dengan kita sebagai orang tua ini memfasilitasi, saya yakin mereka akan belajar secara alami. Nah, kemudian setelah menemukan sesuatu yang baru, mereka mulai berimajinasi. Imajinasinya mulai bekerja. Mereka mengharapkan nanti kalau saya melakukan seperti ini bagaimana ya? Atau mungkin mereka akan kalau ini terjadi dalam kehidupan nyata itu nanti bagaimana? Nah, seperti itu. Mereka mulai berimajinasi tentang hal-hal yang tidak ada dalam bayangan mereka. Nah,
cergam juga bisa menjadi munculnya kesenian pada anak. Jadi anak itu mulai peka terhadap seni. Karena apa? Karena di dalam cergam itu ada warna-warna yang menarik, sehingga anak sudah mulai mengenal warna A, B, C, dan seterusnya. Kemudian di situ ada gambar-gambar yang cantik-cantik, kemudian ada keindahan, ada dekorasi yang manis dan sebagainya. Maka secara tidak langsung anak itu akan peka terhadap seni. Oh, ternyata ada sisi baik dan ada sisi buruk. Oh, kalau gambarnya seperti ini berarti gambarnya tidak baik. Kalau yang seperti ini, oh berarti terlihat cantik sekali. Nah, seperti itu. Ini adalah sisi baik dari cergam. Termasuk salah satu yang paling utama, dengan Bunda memberikan cergam kepada anak, ada ikatan batin antara orang tua dan anak. Anak akan merasa terus ketagihan. Apa ya ketagihannya? Jadi ketika orang tua itu memberikan setiap harinya menceritakan tentang cerita pada cergamnya, kemudian anak akan terus seperti itu. Jadi setiap malam, Bunda kasih cerita yang baru lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini secara tidak langsung hubungan komunikasi antara orang tua dengan anak itu semakin intens. Karena ini termasuk salah satu kebutuhan dari orang tua zaman now. Karena kita tahu bahwa dengan adanya gadget dalam satu rumah, terkadang masing-masing betul dalam satu keluarga, tetapi mereka hidup sendiri-sendiri dengan gadgetnya. Mereka asik dengan gadget masing-masing. Sehingga apa? Sehingga anak pun menikmati apa yang mereka lihat. Orang tua lagi serius dengan dunianya. Akhirnya semakin terlihat bahwa keluarga itu hampa. Maka ini yang harus kita hilangkan. Baik, next Bunda. Nah, cergam. Cergam itu apa sih? Ya, next cergam adalah kita sering menyebutnya dengan cerita bergambar. Adalah sebuah cerita yang mengisahkan suatu perkara dengan melibatkan gambar-gambar di dalamnya. Artinya bahwa gambar-gambar itu digabung dengan teks, itu akan membentuk sebuah jalinan cerita yang memang asik digunakan sebagai media pembelajaran khususnya bagi anak-anak. Next. Nah, sekarang kita lihat dulu kebutuhan anak. Mengenalkan cergam kepada anak itu dimulai dari mana? Kita lihat dulu perkembangan kognitif pada anak yang menurut Piaget, bahwa pada usia 0 sampai 1,5 tahun, mereka jelas dengan tahap sensor motorik, jadi ada proses anak melihat, kemudian dengan tindakannya mereka meraba. Maka kira-kira apa sih bentuk yang bisa kita berikan kepada anak? Biasanya jenis buku yang tebal, berbahan tebal, lembut, kemudian gambarnya berwarna-warni dengan gambar sederhana yang bisa ditempel ataupun dilepas. Itu untuk mengenalkan buku kepada anak. Kemudian pada tahap praoperasional, jadi pada usia 0 sampai 8 tahun, 1,5 sampai 6 tahun, itu tahap operasional. Itu adalah satu tahapan di mana aktivitas berpikir anak itu belum terorganisir. Sehingga anak dapat memahami realita lingkungan hanya dengan menggunakan tanda ataupun simbol-simbol. Di sini kita bisa memberikan buku dengan gambar-gambar yang sederhana, atau kita bisa memulai untuk menceritakan sebuah cerita pada anak.
Kemudian pada usia 6 sampai 12 tahun adalah tahap operasional konkret. Anak sudah mulai bisa memahami tentang argumen yang nyata, tetapi masih dalam bentuk fisiknya. Sehingga anak bisa diberikan cergam yang memiliki teks lebih atau mungkin bisa antara gambar dan atau ilustrasi dengan teksnya seimbang. Karena anak sudah mulai belajar membaca. Kemudian yang tahap usia 12 tahun ke atas adalah tahap operasional formal. Ini anak sudah mulai belajar secara utuh, baik itu argumen yang abstrak, sehingga mereka dapat diberikan buku cerita yang lebih kompleks dengan gambar yang hanya sebagai dekorasi saja. Next. Nah, bagaimana membuat cergam sendiri? Sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, seharusnya kita sebagai orang tua paling tidak kita punya kreativitas, kita punya inovasi untuk bisa menciptakan, menghasilkan sebuah karya yang dapat dinikmati oleh anak-anak kita khususnya, juga dapat dimanfaatkan oleh banyak orang di luaran sana. Yuk kita coba untuk membuat cergam sendiri. Namun sebelumnya kita kenali dulu buku yang cocok untuk anak-anak. Ada 4 jenis buku yang cocok untuk anak-anak. Yang pertama adalah board books atau konsep book. Ini diberikan kepada anak usia 0 sampai 3 tahun. Pada usia ini, anak layaknya monster yang apa saja akan dirusaknya. Maka dengan buku ini anak akan tidak mampu untuk merusaknya, tetapi pada buku ini anak akan bisa belajar karena di sini ada sesuatu yang baru bagi mereka. Ciri buku ini itu kertasnya tebal. Kemudian ceritanya sangat sederhana, bahkan bisa saja tanpa cerita. Hanya mengenalkan konsep. Jadi misalkan mengenalkan warna, kemudian mengenalkan satu binatang, dan seterusnya. Jadi hanya mengenalkan konsep tanpa cerita. Nah, bunda yang akan berkewajiban untuk mendampingi dengan cara menceritakannya. Nah, bagaimana membuatnya? Bunda bisa berkreasi dengan cara misalkan mencari kardus-kardus yang memang sudah tidak fungsi, bisa dimanfaatkan dengan cara menggambar sendiri pada buku gambar, kemudian ditempel dan seterusnya. Itu akan lebih terasa nyaman sekali karena memang hasil karya kita sendiri. Dan orang tua bisa bisa tahu kebutuhan anak. Jadi, anak saya ini suka pada hewan-hewan, maka saya akan mencoba untuk membuat board dengan memberikan macam-macam hewan. Jadi, bikin beberapa board book yang nanti bisa dijadikan satu sehingga bisa dikenalkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, picture book, itu pada usia sekitar 3 sampai 6 tahun. Picture book ini adalah dominan ilustrasinya atau gambarnya, tetapi teks juga ada, dan antara ilustrasi atau gambar dengan teks itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan ketika orang tua membuat seperti ini, kemudian mereka membacakannya, paling tidak orang tua mampu. Bagaimana sih ketika membacakan dengan mimik dan intonasi yang sesuai dengan gambar dan teksnya, tentu anak-anak kita akan semakin senang. Ini adalah salah satu contoh buku saya, itu buku tentang si Molly. Nah, di situ adalah bagian dari cerita tentang
seekor ikan. Karena ada anak yang sangat-sangat menyukai ikan. Nah, di situ saya mencoba untuk membuat cerita picture book dengan judul Molly yang malang. Kemudian yang ketiga itu adalah early reader book. Itu artinya bahwa buku ini digunakan hanya untuk anak-anak yang mulai belajar membaca. Biasanya usia antara 6 sampai 8 tahun. Nah, pada buku ini, karena tujuannya adalah belajar membaca, ini ilustrasi tetap ada sesuai seperti pada picture book, cuman formatnya lebih dewasa. Jadi mungkin ada kisah-kisah anak bangun tidur, bagaimana anak ketika kegiatan sehari-hari itu bisa masuk di cergam, masuk di early reader book. Di sini kegiatan Bunda tetap membuat ilustrasi seperti picture book. Ketika membuat secara manual, Bapak Ibu bisa menggambar terlebih dahulu, kemudian nanti di sampingnya atau di bawahnya diberi teks yang sekiranya sesuai dengan gambarnya. Karena dengan menggambar sendiri saya yakin anak pasti akan lebih seru, lebih menyukai, apalagi ketika anak diajar diajar untuk membuat bersama-sama. Maka ini akan lebih seru lagi, sehingga paling tidak ada kedekatan antara orang tua dengan anak. Dan yang terakhir adalah buku cerita bergambar atau chapter book, yaitu buku yang kira-kira pada anak usia 8 ke atas itu sudah mulai menggunakan buku seperti ini. Jadi termasuk di dalamnya itu buku yang merupakan peralihan dari early book menuju ke novel. Jadi ibaratnya di sini itu sama halnya dengan novel mini ya, atau novel ringan. Itu chapter book. Cirinya, ilustrasinya hanya untuk dekorasi. Jadi yang paling utama teksnya terlebih dahulu. Nah, perkembangan persepsi gambar pada anak, nah, ketika Bapak Ibu akan membuat sebuah cerita, jadi kita harus menentukan dulu. Kalau ke anak usia 2-3 tahun, itu kan kita tidak perlu banyak objek yang ada pada gambar tersebut. Itu malah membingungkan anak. Makanya ketika Bunda memberikan buku kepada anak-anak, harus tahu usia berapa putra-putri Bapak Ibu. Ketika putra-putri Bapak Ibu usia 2-4 tahun kok diberikan buku-buku yang ceritanya itu bikin ada banyak masalah. Nah, ini yang tidak cocok, sehingga anak tidak akan tertarik. Jadi paling tidak ada gambar, kemudian disesuaikan dengan usia. Ketika anak usia 2-3 tahun cukup satu objek saja. Jadi seperti misalnya tadi pengen gambar gajah, maka satu objek saja dijadikan buku yang tadi termasuk buku yang memang digunakan untuk anak-anak di usia pertama, yaitu board books. Sampai pada usia 3-4 tahun juga sama, cuman kalau di usia ini anak sudah bisa mengenal 3 objek. Nah, yang usia 5-6 tahun, anak sudah mengamati objek secara detail, sehingga banyak sekali pertanyaannya biasanya ketika kita menceritakan gambar tersebut. Misalnya, Bunda, gajah itu berapa sih kakinya? Kenapa ekornya kok kecil? Kenapa belalainya kok panjang? Nah, seperti itu. Maka ini adalah konsep yang memang anak itu sudah mulai belajar tentang sebuah gambar. Kemudian di usia 7 tahun, anak mulai menyatakan kegiatan aktivitas suatu objek. Jadi misalkan ada seorang anak sedang mengenakan pakaian seragam, maka anak sudah bisa
menyatakan bahwa itu adalah anak berkegiatan akan berangkat sekolah atau akan belajar di sekolah seperti itu. Kemudian di usia 11 tahun, anak sudah makin meningkat mampu memahami arti gambar dan suasananya, sehingga ketika gambar itu terlihat gambarnya dengan mimik yang sedih, bahagia, mereka tahu. Sampai pada usia 12 tahun mereka sudah mampu secara sempurna. Nah, dengan demikian orang tua selayaknya lah memberikan, menceritakan tentang kisah-kisah yang memang layak untuk disampaikan kepada anak-anak, termasuk dari sisi apik tadi. Jadi bagaimana sih paling tidak cergam itu ada pada cetak dari apik tadi, ada agamisnya, ada pemimpin. Jadi kan banyak sekarang cerita-cerita yang seperti itu. Baik, next Bunda. Next. Bunda. Baik, dalam membuat cergam itu ada unsur visualnya. Unsur visual ini adalah unsur yang bisa dijadikan sebagai bagaimana sih kalau kita memulai untuk menulis. Jadi ada yang paling utama kalau membuat cergam itu adalah warna. Kita padu-padankan warna, kemudian efek visualnya. Jadi merupakan kesan yang digambar untuk menekankan penggambaran emosi, karakter, dan suasana, termasuk gerak dari tokoh dalam cerita tersebut. Kemudian ada narasi. Narasi ini adalah digunakan untuk menerangkan tentang waktu, tempat, dan situasi. Kemudian yang paling utama adalah tokohnya. Jadi kita harus membuat siapa sih tokoh yang akan kita pakai dalam cergam tersebut. Sehingga yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan anak. Makanya ketika orang tua yang membuat, saya yakin mereka tahu kebutuhan anak itu apa saja. Kemudian latar belakang dari cerita tersebut. Jadi latar belakang ini berkaitan dengan tema, cerita latar, kemudian suasana atau keadaan di sekitarnya. Itu adalah unsur visual dalam cergam. Next, Bunda. Ada jenis cergam berdasarkan isinya. Nanti ketika Bunda akan membuat cerita bergambar, bisa dilihat dulu kira-kira isinya tentang apa sih? Ada satu yang pertama adalah cerita tentang hewan. Cerita realis yang bertokoh utamakan hewan atau binatang yang berkelakuan layaknya manusia. Jadi fabel. Nah, ini biasanya anak usia 3-6 tahun ini menyukai sekali dengan cergam yang menokohkan hewan sebagaimana manusia. Kemudian ada cerita petualangan fantasi. Adalah gabungan dari realita dan imajinasi. Nah, ini biasanya anak-anak usia 7 sampai 10 tahun, 12 tahun ini mereka mulai menyukai hal-hal yang fantasi. Seperti Harry Potter, itu adalah sesuatu yang fantasi. Tapi banyak sekali anak-anak yang suka karena mereka sudah mulai ingin berpetualang seperti mereka. Imajinasi mereka sudah mulai berada di titik atas. Jadi mereka mulai berimajinasi bagaimana kalau mereka bisa berpetualang seperti mereka.
Kemudian yang ketiga adalah cerita kehidupan sehari-hari atau nyata. Nah, di sini adalah menampilkan tokoh-tokoh simpatis yang menimbulkan rasa empati, dan anak-anak seperti ada sejarah, ada persahabatan, ada cinta. Ini biasanya anak-anak usia 7 sampai 12 tahun ini sudah mulai menyukai. Seperti kisah-kisah persahabatan, apalagi dengan ditunjang ilustrasi dari cerita tersebut, anak mulai bekerja imajinasinya. Kemudian yang terakhir adalah cerita tradisional, meliputi dongeng, cerita rakyat, mitos, legenda. Itu adalah cerita-cerita tradisional. Cerita-cerita ini adalah memberikan pembelajaran kepada anak tentang sejarah-sejarah zaman dulu. Dan ini memang sangat-sangat perlu sekali di zaman now, karena anak-anak sudah banyak sekali yang tidak terlalu semangat untuk belajar sejarah masa lalu. The next, Bunda. Pada pembuatan cergam, itu ada 3 gambar yang bisa dijadikan satu pedoman. Yang pertama adalah gaya kartun. Gaya kartun ini adalah gaya yang menggambarkan yang tidak terikat oleh bentuk anatomi tubuh yang sebenarnya. Jadi biasanya ini digunakan untuk tema komedi. Kalau tema komedi dengan gambar ilustrasinya kartun itu akan sangat mendukung sekali. Kemudian ada gaya semi-realis. Gaya semi-realis ini merupakan gabungan dari gaya kartun dengan gaya realis. Pada gaya semi-realis, penggambarannya mengikuti bentuk anatomi tubuh yang sebenarnya, namun ada penyederhanaan. Biasanya saya kalau membuat cergam itu biasanya pakai yang semi-realis, karena tetap mengikuti anatomi tubuhnya, jadi membuat ikan ya seperti itu, cuman ada sedikit kartunnya, sehingga ini yang akan menjadikan daya tarik tersendiri kepada anak. Kemudian yang terakhir adalah gaya gambar realis. Jadi gambar yang memang nyata dari gambar komik, dibuat semirip mungkin, mendekati anatomi postur tubuh, wajah, ras manusia, dan satwa ataupun tumbuhan itu sama persis. Itu disebut dengan gaya gambar realis. Next, Bunda. Nah, ini adalah prosedur perancangan cergam. Yang pertama jelas menentukan tema. Tetapi kalau anak usia tadi kalau menggunakan board books, ya paling tidak kita tahu kebutuhan anak itu apa, ya itu yang kita buat. Jadi cukup sederhana sekali. Kalau bentuk picture book sampai kemudian sampai chapter book itu tetap menggunakan prosedur perancangan cergam. Jadi ada tema, kemudian ada pencarian ide. Jadi ketika kita sudah punya temanya, oh ini enaknya bagaimana ya alur ceritanya, oh bagaimana plotnya, oh seperti ini. Itu kita mulai menggali ide. Apa sih yang menarik untuk anak? Kemudian mengembangkan ide, jadi mengembangkan karakternya, style ilustrasinya juga bagaimana. Jadi ketika sudah ketemu idenya, nanti gambarnya bagaimana ya supaya antara cerita dan ini klop. Nah, seperti itu. Kemudian alurkan cerita. Jadi cerita ini sudah mulai punya ada ceritanya, ada sisi awal, perkenalan tokoh, kemudian ada tengah, mulai ada konflik, sampai kemudian di akhir itu ada sisi nasihat. Itu adalah prosedur mengalurkan satu cerita. Dan ini
pembuatan dari mulai picture book sudah bisa kita pakai. Sehingga anak mulai belajar berpikir kritis. Oh, ternyata seperti ini ya, kalau ada konflik kita harus bisa menyelesaikannya seperti ini. Nah, itu seperti itu. Jadi mulai sejak usia 3 tahun mereka sudah bisa kita ajari untuk berpikir kritis. Apalagi kalau orang tua menceritakan dengan gaya dan mimiknya yang luar biasa, pasti anak-anak akan makin senang sekali mendengar cerita, ataupun bahkan mereka akan antusias sekali untuk belajar membaca sendiri cerita gambar mereka. Nah, yang terakhir adalah merencanakan dinamika halaman, termasuk layout dan sebagainya, dan terakhir memperhatikan pitch dan flow atau storytelling-nya. Next, Bunda. Nah, ini adalah contoh cergam. Cergam dengan pembuatan secara manual. Ini adalah buku cergam saya tentang kesabaran si buruk rupa. Di sini saya menggunakan kelinci sebagai tokoh utamanya. Nah, ini saya mencoba untuk menggambar sendiri. Jadi itu semua karya gambar saya. Dan ini memang dibutuhkan ketelatenan dan kesabaran, karena tidak mungkin kita bisa menggambar secara keseluruhan, secara bersamaan dalam waktu yang singkat. Ini saya cukup memakan waktu, dan ini adalah contoh yang secara manual. Dan ini sudah ber-ISBN dan sudah sebar di beberapa toko di Indonesia. Termasuk di contoh membuat e-cergam. Saya juga sudah mencoba untuk membuat e-cergam. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di channel YouTube saya. Itu sudah saya taruh di bawah linknya. Itu juga bisa kita memanfaatkan aplikasi dengan membuat e-cergam. Jadi anak-anak kita ketika memanfaatkan gadget, jadi mereka tidak serta-merta hanya belajar di sekolah saja, ataupun kemudian mereka dalam waktu luang mereka hanya bermain game-game saja, tapi kita coba untuk memberikan e-cergam dengan menggunakan aplikasi Book Creator ataupun menggunakan Make Believe Comics. Ini mungkin yang berkaitan dengan cerita bergambar, dan saya yakin upaya orang tua untuk memberikan keteladanan kepada anak bisa melalui apa saja, termasuk salah satu di antaranya adalah melalui cerita bergambar. Dan saya yakin dengan cerita bergambar itu paling tidak anak juga bisa meneladani dari cerita-cerita tersebut, dan ini bisa menjadi anak menuju kepada generasi yang apik. Sekian dulu, terima kasih. Terima kasih Bunda Farida, luar biasa sekali. Sehingga tadi komen-komennya dari para sahabat luar biasa, Classmate dan Insan Edukasi juga di kolom chat saya lihat luar biasa. Dari ada Bunda Astri Darajati di sini mengomentari materinya bagus. Dari Mila Komalawati, materinya mantap. Bahkan di sini ada dari Raden Martiningsi. Mantap, so sweet, katanya Bunda. Wah, luar biasa sekali. Ini semangat sekali, sahabat luar biasa, Classmate dan Insan Edukasi hari ini bersama kita. Komentar-komentarnya sangat luar biasa juga untuk Bunda Farida dan Bunda Anastasia. Nah, mohon maaf Bunda, tadi jaringan di kita kayaknya kurang bersahabat, sehingga tadi ada berhenti-berhenti. Nah, baik, oke, kita sudah saatnya sesi diskusi. Kita sampai pada sesi diskusi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh sahabat luar biasa dan Classmate di kolom chatnya. Sini ada Bunda Sugiyarti Nela. Ini ditujukan untuk Bunda Farida. Bagaimana kalau orang tua yang ekonominya terbatas untuk tindakan orang tua mengenalkan cergam, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja kurang? Silakan Bun, bagaimana nih strateginya? Baik, dari Bu siapa tadi ya? Kelihatan ini. Ya, dari Bunda Sugiyarti Nela. Sugiyarti Nela.
Terima kasih Bunda. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita tidak harus membeli buku cerita bergambar. Karena kalau beli jelas buku anak-anak itu malah lebih mahal. Karena apa? Karena di situ banyak gambar-gambar yang buku yang kertasnya tebal sehingga sangat-sangat mahal. Makanya tadi saya menyarankan, yuk kita bikin sendiri yuk. Dari mana? Bisa dari bahan-bahan bekas yang kita ada. Misalkan tadi membuat buku yang untuk anak-anak yang pertama, jadi apa? Buku dengan kertas yang tebal. Atau bisa dengan kain flanel. Jadi kain flanel itu bisa kita jadikan sebuah cerita. Itu biasanya kita pakai pada anak usia 3 sampai 2 sampai 5 tahunan lah. Itu bisa kita bikin dari kain flanel asalkan Bunda bisa kreatif dalam mengembangkan karyanya. Misalkan bagaimana sih membuat gambar hewan yang anak disukai anak, kemudian atau membuat gambar anak dengan posisi itu kan bisa kita lihat dari gambar-gambar yang ada, baru kita contoh dengan menggunakan kain flanel. Nah, kain flanel ini nanti bisa jadikan warna-warni, jadi latarnya warna yang cerah, kemudian gambarnya ini bisa ditempel, yang bisa dilepas tempelnya, sehingga anak bisa bekerja dengan menceritakan sendiri. Ini adalah gajah, gajahnya mereka tempel. Kemudian datang seekor kelinci, nah kelincinya baru ditempel. Nah itu kreativitas orang tua, termasuk bagaimana mengajarkan anak-anak, mengajak anak-anak untuk lebih bisa menjadi anak-anak yang kreatif. Saya kira apapun bisa dilakukan orang tua ketika orang tua itu memang benar-benar ingin berusaha merubah diri kepada menjadikan anak-anak generasi yang hebat. Iya, baik, terima kasih. Berarti di sini dituntut orang tua yang kreatif, Bunda ya. Betul, iya, betul sekali. Oke, baik. Nih ada pertanyaan berikutnya dari Reziko Sahara. Mau tanya kepada Bunda Farida lagi. Bagaimana tips-tips penerapan cerita bergambar pada peserta didik yang tunanetra? Nah, Bunda, gimana nih? Baik, terima kasih. Biasanya kalau tunanetra itu berarti pendengarannya masih bisa ya? Ya, masih bisa biasanya. Iya. Nah, kalau cergamnya itu kan biasanya menggunakan tulisan mungkin dengan menggunakan braille dan sebagainya kan. Nah, kemudian peran orang tua yang bisa menceritakan dengan menggunakan intonasi dan mimik yang seolah-olah orang tua ini terjun langsung dalam cerita tersebut. Jadi ini peran-peran orang tua ini yang sangat penting sekali. Ketika anak tidak mampu melihat buku ceritanya, atau mungkin ketika ada buku cerita yang braille, mungkin anak-anak bisa membaca secara langsung. Tetapi ketika mereka tidak mampu, orang tua yang berperan aktif untuk menceritakan dengan seolah-olah orang tua itu mampu berada di dalamnya, dalam cerita itu. Jadi orang tua harus pandai mimiknya, bagaimana ketika anak harus menangis, bagaimana orang tua, ketika anak itu marah, bagaimana orang tua. Ini harus terampil seperti itu. Sehingga apa? Tidak ada kata tidak bisa. Selagi kita berusaha, apapun bisa kita lakukan. Terima kasih, Bunda. Baik, terima kasih Bunda. Ada satu lagi nih, ini untuk Bunda Farida. Bunda, bagaimana? Ini dari Bunda Nani Herwanda. Bagaimana apabila akan menyampaikan cerita bergambar kepada siswa yang kesulitan bicara? Apakah saya perlu waktu khusus untuk siswa ini? Wah, ini saya kalau di berkebutuhan khusus saya belum pernah ini ya. Cuman saya coba untuk ini. Setiap di sekolah itu mesti ada anak yang terlambat ya dalam
dalam berbicara. Ada yang mungkin sangat-sangat jauh dari teman-temannya. Nah, ini bagaimana kalau kita menceritakan kepada anak? Saya rasa pertama yang kita perlu ajarkan itu beri saja anak buku cerita. Biarkan mereka beradaptasi dulu dengan buku tersebut. Biar mereka membuka sendiri buku ceritanya, kemudian mereka akan mulai bekerja. Jadi, oh ini gambar apa? Saya rasa mereka akan mulai mampu untuk bekerja secara instingnya, ya. Nah, kemudian guru bisa memulai untuk menunjukkan, oh ini gambar ini. Jadi guru yang bisa menyampaikan secara ini dengan pelan-pelan saja. Jadi seperti itu. Jadi yang penting anak berikan saja dulu kesempatan mereka untuk membolak-balik bukunya. Karena dengan membolak-balik bukunya, anak akan mulai tertarik dengan cerita tersebut. Bahkan gambar itu bisa menjadikan satu cerita. Dengan anak melihat gambar itu, mereka akan tahu ceritanya apa. Nah, ini guru atau orang tua tinggal menambahkan bagaimana sih cerita ini. Itu bisa begitu step by step, nanti insya Allah anak akan mulai lancar dalam berbicara. Saya kira mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Farida, Bunda Anas, sahabat luar biasa, Classmate dan Insan Edukasi. Semua informasi dari narasumber kita yang luar biasa ini semoga dapat memberikan pemahaman dan membuka wawasan bagi kita semua serta menginspirasi sahabat luar biasa, Classmate dan Insan Edukasi tentang kebutuhan parent zaman now dan bagaimana cerita bergambar asik dan generasi apik. Sahabat luar biasa, Classmate dan Insan Edukasi, keluarga adalah di mana kehidupan dimulai dan cinta tidak pernah berakhir. Semoga kita menjadi keluarga yang bahagia yang akan mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi emas di masa yang mendatang. Terima kasih banyak Bunda Anas, Bunda Farida atas kebersamaan kita siang hari ini dengan sahabat luar biasa Classmate dan Insan Edukasi. Alhamdulillah sudah memperoleh informasi yang sangat berharga. Semoga Bunda berdua selalu sehat dan dapat bersama lagi dengan kita di lain kesempatan. Amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Bunda.